Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Keluarga Susetyo YouTube channel. Selamat menonton video terbaru dari kami. Terima kasih. Yang kami hormati Ibu Haja Dewi Mufiadi SPD MPD, disilakan. Labelnya diganti di sebelah sana. Mudah-mudahan dengan kita hadir ini kita tidak akan seperti itu lagi. Kita tetap cinta Madein Sumbawa, ya. Mudah-mudahan dengan hadir ini ya kita bisa berdiskusi, walaupun mungkin karena waktu yang harus membuat kita tidak bisa maksimal, bisa lewat WA, bisa lihat lewat media sosial dan lain sebagainya. Kita ada tim pendamping, penyuluh, itu hadirkan semuanya dari pemerintah semuanya. Jadi penyuluh juga Ibu Kadis Pertanian, tolong didampingi masyarakat khususnya petani kita, agar petani kita betul-betul kerjanya bisa secara maksimal. Nah, sampai hebat petani ke penyuluh, nah ini juga salah. Jadi saya mohon didampingi, penyuluhnya turun ke lapangan, biar mereka tahu kalau memang gimana caranya dan lain sebagainya. Karena tadi sudah disebutkan juga Upland ini luar biasa. Setiap tahun Kabupaten Sumbawa itu ditambah kotanya. Ini luar biasa dari Menteri Pertanian. Yang tidak kalah penting lagi ya, memang semua pekerjaan itu pasti ada hambatannya. Tetapi bukan berarti hambatan ini akan membuat kita putus asa, tidak boleh. Kita hidup itu harus optimis. Ya biasalah ada beberapa hal, mungkin untuk tanam bawang akan terjadi kelangkaan pupuknya karena obat-obatnya semakin lama, zat kimia ini semakin mahal. Nah, kita selaku pemerintah, perpanjangan pemerintah, baik yang ada di pusat, provinsi maupun kabupaten, ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat untuk kita menggunakan organik. Nah, kebiasaan kimia, nah otomatis lamin kimia terang rumah itu terus dipaksa untuk kalau di barang-barang yang begitu tercampur dengan zat kimia, lele mekar, rusak tanah. Tetapi dengan organik insya Allah ya memang pelan tapi pasti. Nah, tadi dia juga sampaikan banyak orang-orang sukses dengan tanam bawang berubah ke kali tanam bakso, terus saya tanam bawang berubah, hasilnya berlipat-lipat Bapak Ibu. Rata-rata saya berapa kali saya pernah tinggal di Pelampang, di Ngoda, Tunduk Tobrang Kolongan, selalu dia kelebihan bawangnya, Rango. Bahkan anak-anak yang dari mahasiswa yang ada di Mataram mulai bantu orang tua. Tapi kita itu semua penonton senang sewa nggak sih? Hasilnya kecil. Coba kalau kita lakukan, kita sama-sama buat kelompok, insya Allah bisa 5-10 kali lipat. Anak bisa bersekolah, kita bisa beli motor dan lain sebagainya. Tetapi bukan coba kamu pesimis, susah. Hasilnya juga akan pesimis. Jadi dengan hadirnya kita Bintek ini bersama pemerintah, terima kasih Pak Jo. Ya mudah-mudahan kita harus semangat. Ya kata orang begini itu kita nggak usah mendengar, kita harus pikir aja, kerja. Gak usah beli, tanya, ada tim, ada penyuluh, ada pertanian itu hadir. Biar jelas bahwa penuh bantuannya yang dari pemerintah. Baik melalui aspirasi pendekatan Pak Johan dan lain sebagainya, banyak Bapak Ibu. Cuman kita selalu di otak kita ini bahasanya apa ya, bahasanya senang meminta. Harus dicoba dulu. Berapa P2E yang saya lihat, saya selalu pernah berapa kali sama Pak Johan, hanya sesaat itu ingat tentang Honda rebu di tinggi dibuang. Iya apa tidak? Ya. Nah, terus gimana? Masa terus dikasih terus? Kalau memang ulat atau apa, enek lah kok pertanian. Minta itu semua. Ini kan nomor Honda buah, nomor raya final ketanam kembali, kan ada buat tanam-tanam yang kecil. Tadi saya pelan-pelan diskusi sama Pak Jijo.
tanam buah Pak. Oh ternyata setiap tahun Pak Haji Johan ini memberikan buah terhadap Kabupaten Sumbawa, kelengkeng, terus alpukat dan lain sebagainya. Lamin tu tanam beruntung ten dengan tu besar buah tan. Tapi kita sering beli Bapak Ibu. Tu keleng sempet kalian dua anak. Padahal itu pikir coba mensikir jaga, si rawat sama ki rawat diri tahu misalnya balong. Ajak dia bicara itu semua barang. Saya di rumah juga begitu. Kalau kemang saya mati. Kenapa ya secek saya ngomong nggak boleh. Dia sebetulnya bisa dijawab, Pak. Cuman lu baru belinya manusia. Wah, anggur saya juga begitu. Kenapa ini kalau diajak ngomong disentuh dipegang buahnya tambah banyak. Iya itu saya mengalami. Sama ke apa serea barangan mending ngajak lauk misalnya dia mau. Tapi lamina sia serea, sia tanam, orang-orang sia pelihara, sia rawat, ya mati dia. Siap Bapak Ibu untuk BIMTEK ini tetap semangat optimis? Karena harus optimis ya. Jadi mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa diskusi dengan narasumber ya. Ya pada akhirnya mungkin karena memang ada yang harus dilanjutkan kembali, seraya memohon rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, BIMTEK peningkatan kapasitas petani dan pelaku usaha hortikultura di Kabupaten Sumbawa tahun 2023 pada hari ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Buah durian, buah kecapi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga peningkatan produksi yang diharapkan oleh pemerintah itu dengan apa? Dengan anggaran yang tidak banyak sekalipun itu bisa produksi kita itu bisa optimal. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tema kita pada hari ini adalah peningkatan kapasitas untuk petani dan pelaku hortikultura. Bu Dirjen yang saya hormati, yang mewakili Dirjen, kalau kita bicara tentang perkembangan hortikultura di Sumbawa, ya, saya sama Bu Abu ini kira-kira seangkatan lah, ya beda-beda 1-2 tahun. Zaman kami sama Bu Abu ini, ya di Sumbawa ini hanya ada pelampaian, ya, ada salah satu komunitas mangga di sini, ya. Minat apa sih ya kan? Satu ngajak bahasa Indonesia kita pakai ya kan? Jadi Ibu di sini tuh hanya satu jenis pepaya, satu jenis mangga, ya mangga lokal ini seratnya banyak, terus masam dan jangka kecut luar biasa. Dan di dekat saya sama Wabu ini hanya ada itu ya, tambah pelang kejamada, pelampo tadi. Hanya ada 2 pohon mangga madu pada tahun 1985. Hanya ada di Sraning. Ya, saya menyambut apa yang disampaikan oleh Bu Abu tadi itu. Hari ini mangga madu itu Pak, Bu, mangga gunung ini paling mewah kita makan tuh mangga goreng, mangga gelu. Wah ini yang kecapuk buah kan, ya kan? Mangga madu masih hanya ada pas Rading, tapi hari ini mangga madu itu sudah ada di halaman-halaman, ya. Nun terowak. Saya membayangkan kalau kita sambut apa yang menjadi harapan Bu Wabuk tadi itu, ya mungkin kalau kita konsen menanam buah misalnya, kan itu salah satu produk hortikultura kita ya mungkin buah apukat itu bisa. Yang paling mungkin menurut saya itu bisa kita kembangkan dan bagus di semua itu adalah kelengkeng, karena kelengkeng ini Bu Ami ya ada sepupu satunya di Sumbawa namanya Kesamik. Ya, sepupu saya rentan, ya kan Kesamik.
buahnya sama, modelnya, daunnya sama, cuma kelengkeng manis, kesamit, bergegar bangtam kakak. Cuma orang Sumbawa ini banyak akal, ada sirawir, mana masam, ya kan? Tubuhnya parenya serupu, tentek ya, sepan nyaman, babda berdiri. Tapi kalau itu bisa kita transformasi ke kelengkeng, saya pikir di mana tumbuh kesambi itu tumbuh kelengkeng. Nah, saya harap ke depan 5 tahun atau 10 tahun ke depan itu kita sudah ada kelengkeng di halaman-halaman itu. Dan kita alhamdulillah insya Allah dari Komisi 4 siap memfasilitasi. Ya, karena di Komisi 4 juga ada pembagian pohon-pohon produktif. Ibu, setiap tahun yang kita bagi itu kelengkeng, yang kita bagi itu apokat. Duren tidak banyak karena tidak semua tempat di Sumbawa ini tumbuh duren. Ya, duren tadi saya kuliah kan saya tahu bahasa Indonesia duren tadi. Tapi dulu durian buir nih gitu. Ya kan? Karena hanya ada di desa Buir. Saya kira durian buir itu buirnya bubur, ternyata sih kan desa Buir. Nah ini penting pada ibu kita kembangkan bahwa potensi hortikultura kita baik sayur mayur maupun buah-buahan itu cukup potensi di kita. Ya. Mangga Probolinggo dulu itu mangga hutan yang di brand. Di brand menjadi mangga Probolinggo. Itu asalnya sudah dari hutan dan dari bayan di Lombok. Manis luar biasa. Karena kita tidak banyak hujan. Jadi yang tidak manis di tempat air kalau ditanam di Sumbawa itu menjadi manis. Sama kita ini. Ya. Nah, karenanya Bapak saudara-saudara sekalian, mari kita terus membudidayakan dan mengembangkan diri untuk, karena Bapak dan Ibu-ibu saya tadi bisik-bisik sama Bu Bapak dari Dirjen NTP hortikultura kita. Kalau dibandingkan tanaman pangan dengan horti, jauh tinggi horti. Ya, artinya biaya yang dikeluarkan terhadap biaya yang kita dapat itu masih untung kita menanam produk-produk hortikultura dibanding dengan tanaman pangan. Tahun kemarin rata-rata tanaman pangan itu cuma 95. Artinya mentu tanam padi, mentu tanam basuh, ya, list 100 berbalik 95. Ini NTP sih. Tetapi kita kan sering beranggapan bahwa kalau kita tidak tanam padi, tidak tanam jagung, bukan petani. Ya. Kita tidak menganggap ketika kita tanam apokat, ketika kita tanam pelang, tanam sayur mayur, itu juga petani. Makanya ada dirjennya di Kementerian Pertanian namanya Dirjen Hortikultura. Sekarang laporan ke Wabuk P2A itu sekarang sudah ada di hortikultura, tidak lagi di Badan Pangan. Di Badan Pangan karena Badan Pangan itu sudah di Kementerian sudah tidak ada, sudah diintegrasikan ke Badan Pangan Nasional dengan tugas dan fungsi yang berbeda. Nah karena itu saudara-saudara sekalian, ini adalah sebuah gambaran-gambaran yang saya berharap dengan bimbing-bimbing seperti ini kita terus meningkatkan kapasitas kita akan bisa. Nah, tadi Bu Kadis sudah menggambarkan kepada kita bahwa perkembangan tanaman bawang di kita ini ya Allah jadikan hujan ini bermanfaat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terkait dengan bawang, ini menarik kita bicarakan bawang ini. Bawang ini memang kita lebih dulu orang Bima tanam bawang. Sehingga orang Bima ini sudah expert, sudah profesional dalam persoalan bawang ini, baik dalam rantai produksi maupun rantai jualnya. Kalau kita ke Brebes ke Tebur gimana sebagai pengepul, jangankan Beside di mana? Ada pun tanah Jawa Pak Brebes, saya kunjungan mana ada di Bima bawang Pak. Ini jangka soal di Bima soal bawang. Nah,
karenanya padahal pada hari ini luas pertanian, luas tanam kita itu sudah lebih besar ya, lebih luas dibanding dengan ini. Karena ini perlu menjadi perhatian kita, baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat. Dalam ini Dirjen Hortikultura untuk memberikan perhatian, ya. Karena apa? Karena di sana itu soal merek, soal apa segala mereka sudah kuasai. Karenanya kita tidak boleh kalah akal. Kita bisa membuat kebijakan-kebijakan di sektor hilir misalnya. Mohon maaf, ya. Kita hari ini bicara tentang peningkatan petani pelaku usaha hortikultura. Memang kalau kita ingin meningkatkan nilai dari produk kita itu harus kita bergerak juga dari hulu sampai hilir. Ya kan? Kita bisa membuat bawang goreng organik atau apa. Tapi pertanyaannya adalah setelah kita buat, di mana kita jual? Kan itu persoalan kita. Salah satu persoalan bukan hanya di Sumbawa, tapi juga di secara nasional seperti itu. Saya sering dalam diskusi-diskusi dengan dunia industri itu. Maaf, sekarang ini kan lagi berjamur itu Indomaret, Alfamart. Saya berharap ada kebijakan dari pemerintah kabupaten yang mewajibkan mereka itu menyiapkan satu rak khusus untuk menampung hasil-hasil UMKM. Kan beda, anak-anak sekarang kreatif dijual online kan. Gue tekan masak bawang goreng silang langsung. Nah, karena berbeda. Kalau misalnya kita jual ecer-ecer begitu dengan kalau kita tempatkan produk-produk kita itu di rak-rak yang ada di Alfamart dan di rumah. Nah, karena tadi malam ada yang kasih hidup begini bu, ya kan? Jangan sampai produksi kita organik tapi pasarnya kimia. Ya kan? Kita sudah mulai sekarang menggalakkan pupuk organik. Nah, bawang merah Sumbawa ini bisa kita jual dengan merek pupuk dengan bawang organik. Karena kerennya bawang goreng Sumbawa itu berbeda. Karena kadar air yang di Brebes itu lebih tinggi dibanding dengan kita di Sumbawa. Jadi bawang Sumbawa ini bagusnya dibuat bawang goreng. Enak. Nah, tapi coba lihat yang dijual bawang goreng yang dijual di Alfamart itu produk mana? Dari luar. Nah, karena itu perlu intervensi kebijakan buat perumnya misalnya, atau ketika mereka mengurus perpanjangan izin, kasih izin itu, tapi dengan syarat siapkan satu rak saja untuk menampung UMKM kita. Ya kan? Jual bawang goreng di situ, jual remi pernah, buat apa? Keripik kunti misalnya. Itu dari produk-produk masyarakat sekitar di situ. Nah, karena pada dulu kita tidak boleh anti dengan perkembangan teknologi, perkembangan industri, tetapi harus kita imbangi dengan kebijakan. Kebijakan dianggap mereka sebagai pasar. Ada Alfamart di rumah saya kemarin kebetulan diskusi dengan PT Aman Mineral. Dia ceritakan kepada kami bahwa ada 14.000 tenaga kerja yang dipekerjakan. Saya ingatkan kepada mereka, PT Aman sekarang itu Anda tuh mitra kami, bukan dari sisi tambangnya, tetapi dari sisi lingkungan hidup. Ya kan? Nah, karena Anda tidak bermitra kami dengan dari sisi tambangnya, silakan Anda menambang dengan teknik apa saja. Tetapi pesan kami adalah jangan rusak lingkungan, karena mitranya Komisi 4 dan itu. Tapi kan tidak ada tambang yang tidak merusak lingkungan, ya kan? Nah, karena itu harus diterima kompensasi. Apa kompensasinya? Anda harus siap menjadi pasar pertanian kan? Anda punya tenaga kerja 14.000. Pertanyaan saya adalah beras mana yang kalian makan? Daging mana yang kalian makan? Sayur-mayur dari mana yang kalian makan? 14.000 Pak. Lebih 10 kilo makan kan 14 ton per hari, ya kan? Nah, kalau 14 ton per hari itu bisa diserap dari gabahnya orang Sumbawa. Oh, kualitasnya begitu, zaman gua beli kualitas. Nus mangan kembali minum terima gabah kami. Saya kunjungan ke Bali, kosong
gudang Bulog. Ini kenapa kosong nih Pak? Orang Sumbawa belum panen nih. Karena memang orang Bali itu ngisi gudang Bulognya itu dari beras Sumbawa, dari kabar Sumbawa. Saya ke Lombok Tengah kemarin yang ada di Senayan. Kenapa masih kosong Pak? Masih nunggu panen orang Sumbawa. Banyak buat betul nyaman, mereka berkualitas untuk kita. Kalau ingin kalian dapat beras berkualitas, saya bilang pakai CSR Anda untuk membuat rice milling unit sesuai dengan standar. Hari ini kalian masih makan daging Australia. Bangun rumah potong ya berkualitas internasional dengan CSR kalian daripada kalian bangun bandara. Nah ini kan perkembangan industri yang harus kita ikuti dengan kebijakan. Berjamurnya Alfamart, Indomaret, tapi diisi oleh produk-produk dari luar. Buat afirmasi kebijakan agar kemudian produk-produk pelaku hortikultura kita itu bisa diserap oleh pasar-pasar modern sekelas Alfamart, Indomaret atau merek-merek lain. Nah ini kan harus kita imbangi, ya, sehingga kemudian kalau pasar jelas, ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, ya, kita kemudian tidak tergantung dari harga. Kita tidak perlu menunggu harga bulog, tapi kita sudah ada jamin bahwa 14.000 pegawai PT Aman Mineral mau makan beras langsung. Nah, karena itu saya bilang sama manajemen Pak Rahmat, kami tidak perlu menjadi kuli tambang di tempat kami. Cukup kami jadi petani, cukup kami menjadi peternak, cukup kami menjadi nelayan. Asal kalian mau makan produk-produk pertanian, peternakan dan nelayan. Tidak perlu kami menjadi kuli tambang di tempat kami. Nah ini kan yang perlu saya pikir waktu ke depan bisa. Ini adalah bentuk negosiasi kita. Ya. Saya memikirkan ini mohon maaf fokus sejak tahun 2009. Ketika waktu itu saya sama Pak Jadul maju menjadi calon bupati, wakil bupati di sini, sehingga saya mengangkat tema itu Sumbawa Agropolitan. Saya tidak anti industri, saya tidak anti apa-apa di rumah, tetapi konsep saya adalah bagaimana mereka bisa menjadi pasar buat petani, peternak dan nelayan. Nah, mungkin ini bentuk kebijakan, karena membantu orang itu, saudara-saudara, bukan hanya dengan bantuan duit, bukan hanya dengan bantuan program, tapi kebijakan itu adalah bantuan yang paling real yang akan dirasakan oleh masyarakat. Berapapun banyaknya yang traktor rebus kawan petani tidak dapat. Berapapun banyak kultivator kita tidak mungkin bisa kita kasih orang, tapi kebijakan itu bisa menyentuh seluruh rakyat kita. Dan insya Allah kalau misalnya ada kebijakan yang menjamin pasar dari produk-produk hortikultura kita, maka insya Allah bergeliat orang kemudian. Contoh misalnya pasar di Jawa dengan banyaknya SPBU rest area itu, nangka pindah keripik, lini mungkin baru pindah keripik karena ada tebakan, ada pembeli, ya kan? Tetapi barang yang seharusnya bisa diproduksi dengan cepat, tapi kalau tidak ada pasar, nggak lempar. Nah untuk itu mari kita juga pikirkan bersama pasar-pasar. Insya Allah kami juga nanti di tingkat pusat akan membuat semacam regulasi yang kemudian mendukung. Tetapi juga kita di kabupaten juga nah kalau Pak Gubernur itu yang dia sebut dengan hilirisasi produk. Jadi industri itu bukan sesuatu, bukan hanya yang besar-besar, ya, bungkus keripik, ya kan, buah bawang goreng, itu juga adalah industrialisasi. Nah sekarang tinggal kita buat pasarnya saja. Nah kegiatan ini menjadi perantara, ya, perantara agar apa yang sudah kita hasilkan di dalam peningkatan produksi kita, kemudian di hilirnya juga bisa kita olah secara bagus. Karena kalau kita jual bawang merah mentah itu dibanding dengan kita kemudian bisa olah dalam bentuk pasta bawang, ya. Pasta bawang itu Pak paling digemari di Arab Saudi, ya, jadi pasar ekspor kita itu pasta bawang, pasta, ya. Jadi ya diolah secara macam, jadi kan pindah sama keren dulu beda kayak mayones jadinya kan gitu, taruh di situ, tapi itu juga kawang rasa. Ini sudah mulai dikembangkan oleh teman-teman di Saya
Saya berharap kita bisa mentransformasi diri dengan cepat. Bintek ini akan mengarah ke situ. Mudah-mudahan kita bisa mengejar ketinggalan kita dengan ilmu dan pengetahuan yang kita miliki dari forum-forum sebelumnya. Sekali lagi saya berharap ikuti kegiatan ini secara baik. Insya Allah kita bergerak secara bersama-sama sesuai dengan harapan Sumbawa Gemilang dalam syair yang luar biasa sudah kita nyanyikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video kami. Like bila suka, komentar, dan bagikan bila bermanfaat, dan subscribe channel Keluarga Susetio jika bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.